Halo, Assalamualaikum. Saat ini kita membahas tentang fracture dan joint. Fracture dan joint ini adalah produk dari deformasi batuan. Jadi ini masih membahas tentang deformasi batuan. Jadi kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Nih ya, kita mengulang sedikit dari materi yang sebelumnya bahwa di sini kita melihat bahwa ketika diferensial stress terjadi pada batuan yang mula-mula unfracture atau tidak memiliki rekahan, kemudian differential stress tersebut terus terjadi hingga melewati batas elastisitas batuan tersebut, maka akan terjadi batuan itu akan mengalami permanent strain. Jadi di sini ya, jadi ketika diferensial stress terjadi pada batuan pada zona deformasi brittle, maka yang terbentuk adalah fracture seperti ini. Jadi ketika terjadi pada zona ductile, yaitu zona dengan temperatur dan tekanan yang lebih tinggi, maka perubahannya akan seperti ini. Jadi di sini kita lihat bahwa pada awalnya batuan ini undeformed atau belum mengalami deformasi, kemudian dikenakan suatu stres pada temperatur dan tekanan yang rendah, maka yang terbentuk adalah fracture seperti ini ya. Fracture seperti ini. Kemudian jika temperatur yang dikenakan ini lebih ditingkatkan lagi, maka yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi fracture-nya berkurang. Jadi ketika batuan yang belum mengalami deformasi dikenakan gaya seperti ini, tekanan dan temperatur yang lebih tinggi, maka yang terlihat adalah perubahan atau deformasi batuan yang seperti ini. Artinya masih ada fracture, tapi transisi antara brittle dan ductile. Ini sudah masuk ductile ya. Kemudian jika batuan tersebut dikenakan stres pada tekanan dan temperatur yang tinggi, maka yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi fracture-nya sudah tidak ada lagi ya. Jadi yang berubah hanya orientasi mineral atau mineral-mineral yang ada kemudian membentuk subgrain seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa fracture atau fracture ini terbentuk hanya pada zona deformasi brittle di sini ya. Jadi fracture ini terbentuk di dekat permukaan di mana temperatur dan tekanannya tidak tinggi. Jadi seperti itu. Jadi fracture ini adalah bentuk struktur geologi yang paling umum dijumpai di dekat permukaan. Jika kita bekerja pada zona yang dekat permukaannya tidak terlalu dalam. Jadi deformasi yang terjadi adalah deformasi jenis deformasi brittle. Seperti itu. Selain itu, fracture ini, jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, deformasi pada batuan itu ada yang dapat membentuk fracture, ada yang tidak membentuk fracture. Jadi tergantung pada kondisi atau lokasi di mana terjadinya deformasi tersebut. Jika lokasinya atau deformasinya terjadi di temperatur dan tekanan yang tinggi, maka fracture sudah tidak terbentuk lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini kita lihat ya, fracture ini jika diartikan dalam kamus bahasa ini bisa berarti rekahan atau retakan atau pecahan ya, biasanya seperti itu kalau kita mencari definisi arti dari kata fracture. Jadi untuk struktur geologi, fracture ini adalah retakan sempit, retakan yang berupa bidang diskontinu yang merupakan hasil dari eksternal dan internal stress.
Nah, jadi di sini kita lihat berdasarkan perpindahan relatifnya. Jadi fracture ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu shear fracture dan extension fracture. Jadi seperti inilah si extension fracture ini dibagi dua lagi, ada yang fissure jika membuka seperti ini lebih lebar, dan ada yang dinamakan dengan joint. Joint ini jika perpindahan atau bukaannya ini tidak besar, jadi bisa diabaikan. Jadi maka itu disebut sebagai joint. Jadi joint ini paling umum kita jumpai banyak terdapat di batuan. Biasanya kalau misalnya joint terbentuk di batuan atau kekar terbentuk di batuan ini kita jumpai akan sangat banyak pada suatu batuan, dan biasanya berpasangan ya. Kekar-kekar ini juga ada beberapa jenis. Jadi ada jenis-jenis kekar yang berpasangan, ada yang bukan dari produk hasil tektonik, jadi bentuknya juga berbeda. Kalau yang di sini ini adalah di gambar ini adalah joint yang termasuk extension fracture. Jadi dia produk dari proses tektonik ya. Jika celah ini yang terbentuk ini kemudian terisi oleh mineral, maka ini akan dinamakan sebagai vein. Untuk istilah shear fracture ini digunakan untuk fracture yang ini shear fracture ya, digunakan untuk fracture yang perpindahannya kecil. Jadi istilah shear fracture ini biasanya dipakai untuk fracture yang perpindahannya kecil, ya, skalanya mungkin sekitar milimeter sampai desimeter. Jadi kalau perpindahannya besar, maka itu disebut sebagai sesar. Jadi fracture ini perpindahannya sangat kecil, jadi masih dinamakan fracture ya. Kemudian biasanya kekar-kekar ini kalau kita jumpai di lapangan itu apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah mengukur kedudukan dari bidang-bidang kekar ini, extension fracture ini. Jadi karena kekar ini biasanya kalau terdapat pada batuan itu dia terdapat dalam jumlah banyak, maka kekar ini cenderung melemahkan batuan ya, melemahkan batuan. Fracture itu juga di samping melemahkan batuan juga dapat menghantarkan fluida. Jadi sangat berpengaruh dalam bidang konstruksi ya. Jadi keberadaan kekar ini sangat penting untuk diketahui bagi yang dalam bidang konstruksi. Sedangkan kekar ini juga sangat penting untuk dalam mempelajari mineralisasi ya, karena bisa terisi oleh mineral yang disebut dengan vein tadi. Jadi banyak mineral-mineral berharga seperti emas itu terbentuk dalam vein-vein atau kekar-kekar yang terisi ini. Jadi ketika melakukan eksplorasi, yang dikejar adalah kekar-kekar yang punya potensi terdapat mineralisasi di dalamnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa mode fracture. Mode fracture ini biasanya dibuat dalam bidang mekanika fracture ya, berdasarkan medan perpindahannya. Jadi ada mode 1. Mode 1 yang ini dia cenderung membuka. Jadi ini karena gaya tarikan atau extension, jadi kemudian terjadi bukaan seperti ini, bisa terisi mineral ya seperti tadi. Kemudian mode 2, ini mode 2, mode sliding. Jadi kalau yang mode 1 ini bukaannya ini tegak lurus terhadap dinding retakan. Sedangkan mode 2 ini, mode geser atau sliding mode, ini merepresentasikan
shear atau slip yang tegak lurus terhadap bidang tepi kekar. Jadi arahnya ke sana ya. Kemudian mode 3 ini adalah mode tearing. Ini termasuk paralel dengan tepi kekar ya. Bagian tepi cracknya ini. Jadi mode 2 dan 3 ini terjadi adalah bagian dari shear fracture. Jadi kombinasi dari shear fracture ini dengan tension mode ini disebut sebagai mode apa namanya? Anti mode 1. Jadi anti mode 1 ini dia tertutup ya, tertutup. Jadi biasa juga disebut dengan mode tertutup atau hybrid fracture. Jadi kita lihat di sini bahwa mode 1 ini terbentuk karena gaya extension, gaya tarikan, kemudian mode 2 dan mode 3 ini karena shearing. Sedangkan yang mode 4 atau anti mode 1 ini terbentuk karena kombinasi dari extension dan shearing. Seperti itu. Nah, ini adalah kenampakan dari kekar ya, atau joint. Jadi joint ini bisa dalam bentuk sistematis joint. Ini berdasarkan geometri dari retakannya ya. Jadi diklasifikasikan menjadi systematic joint dan non-systematic joint. Jadi kalau systematic joint ini bentuk geometrinya lurus, sejajar, terus berulang, jaraknya juga kurang lebih konstan. Jadi ini ada jarak-jarak yang konstan yang terbentuk di sini. Sedangkan yang non-sistematik ini yang warna abu, ini bentuknya tidak ada orientasi, jadi geometrinya tidak beraturan, terus tidak ada jarak atau spasi kekar yang jelas, jadi polanya itu irregular seperti itu. Jadi dalam suatu batuan bisa dijumpai dua macam kekar seperti itu ya, ada yang sistematis, ada yang non-sistematis. Nah, ini struktur kekar ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter dari rekahan serta gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Jadi tadi kita sudah lihat kekar gerus atau yang shear joint ya, itu adalah rekahan yang berbentuk polanya saling berpotongan. Jadi ada seperti membentuk sudut lancip, belah ketupat seperti itu. Kemudian umumnya tertutup, jadi tidak ada bukaan ya. Kemudian ada kekar tarik. Jadi kekar tarik atau tensional joint ini di sini kita lihat bahwa arahnya tegak lurus dari arah gaya tension. Jadi ini terjadi akibat stres yang cenderung membelah atau menekan dengan cara menekan dari arah yang berlawanan. Jadi ada seperti tarikan ya, seperti itu. Jadi rekahannya jadi terbuka. Yang ketiga itu adalah hybrid joint atau kekar hybrid. Ini campuran dari kekar gerus dengan tensional joint. Jadi biasanya ini terisi oleh mineral sekunder. Nah, selanjutnya ini adalah gambar ini ya, mode pola-pola dari kekar. Ini di sini kita lihat ada kekar gerus, ini shear fracture. Jadi seperti ini dia modelnya. Ini ya, dia bentuknya seperti belah ketupat, bidangnya rata. Jadi seperti ini dia berpasangan. Jadi ketika kita mengukur, kita harus pastikan bahwa yang kita ukur ini adalah pasangannya. Jadi tidak random ya. Kita mengukur di sini, di sini, di sini, tidak seperti itu. Ketika kita mengukur setnya, kita harus pastikan yang kita ukur setelahnya adalah pasangannya, seperti itu. Jadi ketika kita mengukur kekar itu, yang kita
ukur adalah bidang kekarnya dengan tujuan untuk menganalisa arah dari tegasan utama yang menyebabkan terjadinya kekar tersebut. Sedangkan yang ini sama ya. Ini adalah kekar tarikan. Jadi ciri-cirinya itu bidangnya tidak rata, terus polanya juga kadang tidak teratur. Biasanya terbuka seperti ini ya, berupa kotak-kotak seperti ini. Itu biasanya kekar tarik atau extension joint. Tension joint ini bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah kekar release fracture yang ini ya, release fracture. Ini karena terbentuk karena hilangnya atau pengurangan tekanan. Jadi orientasinya tegak lurus terhadap gaya utamanya. Jadi ini yang ditunjukkan oleh panah kuning. Inilah yang namanya stylolite. Seperti itu. Sedangkan tension fracture yang garis merah seperti itu ya. Jadi ada stylolite, ini juga termasuk kekar tarik, yang ini juga tension fracture juga termasuk kekar tarik. Di stylolite ini juga bisa terisi oleh mineral sekunder, ya, jadi bisa ada vein di dalam stylolite ini. Nah, selanjutnya ini dari gambar ini kita lihat ya bahwa dengan penambahan tekanan, temperatur dan tekanan ini, maka proses deformasi yang bekerja pada batuan itu menjadi berbeda ya. Di sini kita lihat bahwa ketika di tekanan dan temperaturnya rendah, yang terbentuk adalah fracture. Kemudian ketika tekanannya dan temperaturnya dinaikkan, ini masih kelihatan seperti ada displacement-nya, masih nampak ya, masih bisa terlihat. Tapi pada temperatur tinggi tidak kelihatan lagi adanya bidang diskontinuitas, itu tidak ada lagi. Jadi materialnya seperti flow saja di dalamnya. Jadi di sini sudah masuk di zona ductile, sedangkan yang ini masuk pada zona transisi brittle ductile transisi. Jadi masih kelihatan ada bidang diskontinunya, masih nampak, tetapi sudah samar seperti itu. Jadi sudah mulai perubahannya sudah mulai juga ke arah ductile, tapi fracture-nya masih kelihatan sedikit seperti itu. Sedangkan di zona brittle, jadi yang terbentuk adalah fracture. Jadi seperti itu ya. Kita melihat bahwa fracture terbentuk hanya di dekat dengan permukaan dan pada kedalaman tertentu saja. Jadi di sini juga kita lihat ya bahwa jika tegasan utamanya di sini, maka yang terbentuk adalah shear ya, shear fracture. Sama dengan yang ini juga, jika tegasan utamanya di sini, yang terbentuk adalah shear. Jadi misalnya ini adalah, jika misalnya ini adalah area yang luas dan berarti perpindahannya cukup besar, maka di sini yang terbentuk adalah shear ya. Ini juga disebut jadinya sesar seperti itu. Jadi shear ini yang kemudian berkembang menjadi sesar jika perpindahannya sangat besar dan terjadi pada wilayah yang lebih luas. Nah, kemudian kita lihat di sini jika terjadi pada zona ductile, maka yang terjadi adalah ini berupa perubahan bentuk ini, ada yang shortening, kemudian ada yang mengalami perubahan bentuk seperti ini. Jadi itu bedanya ya, ketika tegasan utama dari arah sini, maka yang terjadi adalah perubahan bentuk yang berbeda dengan ketika tegasan utama berasal dari berarah
arahnya berbeda. Seperti itu. Jadi ada perubahan hasil akhir tergantung pada dari mana arah tegasan utama yang bekerja pada batuan itu. Kalau di zona brittle ini akan terbentuk extension. Jadi ada maksudnya di zona brittle ini extension ini akan terbentuk seperti ini, ada tarikan di sini, ada fracture di sini. Sedangkan kalau di zona ductile ini akan terjadi seperti pemanjangan ya, jadi membentuk lengkungan seperti ini. Nah, sedangkan jika tegasan utamanya di sini, maka shear-nya terbentuk seperti ini. Di sini juga akan terbentuk shear dengan sudut yang lebih lancip. Sedangkan jika di zona ductile ini tegasan utamanya dari arah ini, maka yang terjadi adalah shortening seperti itu. Jadi di sini kita lihat arah tegasan utama memberikan efek yang berbeda pada deformasi batuannya. Jadi di sini kita lihat fracture-nya seperti ini, kemudian di sini kita lihat fracture-nya miringnya seperti ini arahnya. Jadi arah tegasan utama juga sangat berpengaruh terhadap produk dari deformasi yang terjadi pada batuan tersebut. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa apa sih penyebab dari terjadinya terbentuknya kekar itu. Yang pertama ada dari efek dari burial, kemudian ada dari strain, hasil dari deformasi batuan, kemudian ada yang karena adanya unloading atau beban yang beban dari batuan ini berkurang, yang bagian overburden atau yang menjadi beban dari batuan ini hilang di atasnya, maka yang terbentuk bisa juga membentuk kekar. Kemudian karena kontraksi ketika mengalami pendinginan, ini bisa juga membentuk kekar, tapi tentu saja kekarnya terbentuk modelnya beda ya. Kemudian ini karena proses ekshumasi. Nah, ini adalah kekar yang ini. Ini yang disebut dengan columnar joint. Jadi kekar ini terbentuk karena kontraksi dari magma ketika mengalami pendinginan. Jadi ketika proses pendinginan, magma mengalami kontraksi sehingga bisa membentuk kekar-kekar tiang seperti ini. Ya. Kemudian ini yang di atas ini adalah fissure yang sangat besar ya. Jadi ini karena terbentuk karena adanya gaya tarikan. Kemudian ini disebut juga dengan sheeting joint atau sheet joint. Ini adalah kekar lembaran ya. Jadi prosesnya itu ini adalah hasil dari respon terhadap burial atau penutup penguburan ya. Jadi ketika lapisan overburden ini hilang karena tadinya overburden di sini menyebabkan terjadinya kompresif yang semakin meningkat dengan bertambahnya kedalaman. Jadi ketika setelah lapisan penutupnya ini terkikis, maka tekanan batuan ini, beban batuan ini menjadi berkurang. Kemudian batuan ini bisa seperti mengembang gitu karena tekanannya jadi hilang, maka terbentuklah tensional joint atau seperti ini dengan lapisan-lapisan batuan ini seperti lembaran-lembaran atau disebut juga dengan kekar lembaran. Jadi seperti itu ya, ada beberapa jenis kekar. Bisa terbentuk karena proses tektonik, bisa juga terbentuk karena proses non-tektonik. Jadi seperti itu.
Oke, kita pindah ke video berikutnya. Oh, masih ada ya? Sorry. Jadi ini di sini kita lihat contohnya. Contohnya ada kombinasi dari kekar tarik dengan kekar lembaran tadi. Ini hanya memperlihatkan saja bahwa dalam satu batuan bisa terjadi terbentuk beberapa macam kekar, gitu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini saya sebenarnya hanya ingin memperlihatkan saja bahwa ini contoh dari gaya tension atau tarikan ya. Kita biasa lihat ini di pinggir jalan. Jadi di sini ketika aspalnya ini mengering, kemudian lama kelamaan dia akan mengalami tarikan ya ke arah sana, ke arah kanan, maka di sini akan terbentuk bukaan-bukaan. Jadi ini yang besar ini, bukaan-bukaan yang besar ini awalnya kecil-kecil, kemudian semakin lama kan semakin membesar. Jadi ini contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, di pinggir-pinggir jalan aspal, bagaimana sih terjadinya extension joint seperti itu. Oke, ini adalah seperti yang saya bilang tadi ya. Kita sudah jelaskan bahwa ketika tegasan utamanya dari arah berbeda, maka hasil dari deformasinya atau perpindahannya atau fracture-nya juga yang terbentuk adalah berbeda. Di sini kita lihat bisa shear seperti ini jika ada tegasan utamanya dari arah atas sini ya. Jadi yang terbentuk adalah shear fracture seperti ini. Atau jika perpindahannya besar, maka ini disebut sebagai sesar ya, sesar geser. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, terjadi pergeseran. Bisa juga berupa sesar turun. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita melihat suatu zona sesar, di bagian intinya sebenarnya adalah shear. Seperti itu. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih.